Seorang anggota BRIMOB gugur dalam kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata Papua. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta Satgas melakukan pengejaran dan menangkap kelompok kriminal yang bertanggung jawab. Jenazah Barada Komang Wiranata yang gugur dalam kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata ID Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua diterbangkan ke Palembang untuk dimakamkan. Upacara pemberangkatan jenazah Barada Komang berlangsung di Markas Komando Batalion B Brimob Polda Papua, Distrik Kuala Kencana, Timika, Papua. Almarhum Barada Komang bergabung dalam Satuan Tugas Nemangkawi untuk operasi penegakan hukum terhadap KKB Papua. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menginstruksikan Satgas Nemangkawi untuk terus mengejar dan menangkap kelompok yang terus melakukan serangkaian aksi teror di Kabupaten Puncak. Tentunya saya selaku pimpinan Polri mengucapkan duka cita yang sangat mendalam kepada gugurnya salah satu putra terbaik kami, prajurit Bayangkara Sejati Polri, Baratu Anumerta Komang Wiranata. Saya perintahkan kepada seluruh anggota Satgas yang bertugas, lakukan terus pengejaran terhadap kelompok kriminal bersenjata yang ada di Papua. Selain Barada Komang, juga ada 2 anggota Polri yang mengalami luka akibat kontak senjata. Ketiga prajurit Polri ini akan diberikan kenaikan pangkat. Polisi menemukan serbuk dan cairan yang bisa membuat bahan peledak saat menggeledah bekas kantor FPI di Petamburan, Jakarta. Tapi mantan Kepala Biro Hukum FPI mengatakan cairan yang ditemukan polisi biasa dipakai anak-anak FPI kerja bakti membersihkan kamar mandi masjid. Lebih 6 jam, polisi menggeledah kantor bekas sekretariat FPI di Petamburan, Jakarta Pusat. Ditemukan serbuk dan cairan yang menurut polisi bisa menjadi bahan peledak. Benda-benda ini ada tersimpan di lemari buku dan pakaian. Ada lumayan tinggi. Lumayan tinggi kadarnya. Nanti izin biar di ini sama Kami mendapatkan informasi dari tim tadi bahwa ada dugaan bahan-bahan berbahaya berupa serbuk. Nah, saat ini sedang didalami lagi. Tadi kan ada dari J-Bom Gegana Brimob, saat ini dari laboratorium forensik untuk mendalami lebih tajam lagi tentang temuan barang ini. Tapi, mantan Biro Hukum FPI Aziz Yanuar menapik dugaan polisi, seraya menganggap cairan untuk membersihkan kamar mandi masjid. Waktu itu ada acara bersih-bersih WC dan toilet masjid kan, seperti itu. Bukunya buku apa, Bang? Buku-buku banyak sebenarnya, ada buku tentang demokrasi, buku tentang ajaran Islam. Beliau kan banyak bukunya seperti perpustakaan kan. Ada beberapa yang dianggap dijadikan barang bukti. Dia emang Penggeledahan markas FPI ini berlangsung setelah polisi menangkap mantan Sekretaris Umum FPI Munarman di rumahnya di daerah Pamulang, Tangerang Selatan. Polisi menjerat Munarman dengan pasal tindak pidana terorisme. Pemirsa, kita akan bahas terkait dengan penangkapan Munarman bersama dengan Albertus Wahyu Rudanto, anggota Kompolnas dan tim advokasi ulama dan aktivis, Bung Haryadi Nasution. Assalamualaikum, selamat malam Bapak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya ke Bung Haryadi terlebih dahulu. Apa catatan Anda mengenai penangkapan Munarman? Ya, kalau menurut kita, halo? Ya, kami menyimak. Silakan, Bung Haryadi. Ya, jadi gini, kalau menurut kita penangkapan Bang Munarman itu sebetulnya dia itu kan sudah pernah menjelaskan ya di media-media ya terkait tuduhan apa yang ada di dalam tuduhan polisi yang disurat
penangkapan itu ya, bahwa dia terkait dengan bayatan ISIS itu dan sebagainya. Nah, dia posisinya itu adalah sebagai pembicara kan di situ. Tapi keterangan itu kan disampaikan tidak di hadapan penyidik, itu jelas ya? Dia tidak di hadapan polisi ya? Ya, tidak di hadapan polisi. Itu kan sebetulnya sudah viral ya, sudah viral dan itu udah dikonsumsi publik gitu loh, secara luas kan gitu. Artinya maksud Anda tidak perlu seharusnya Pak Munarman ditangkap, kemudian dibawa untuk dimintai keterangan dan lain sebagainya, cukup memanfaatkan statement yang bersangkutan yang ada di media sosial, begitu? Bukan begitu maksud saya. Maksudnya gini, dia kan sebagai advokat ya, dalam hal ini membela kepentingan kliennya. Jadi dalam advokat itu kan ada undang-undang yang mengatur tentang advokat di situ. Sebetulnya dia kalau dipanggil secara patut aja untuk menjelaskan terkait apa yang terjadi itu akan lebih legowo dan lebih bagus gitu, lebih akan dan lebih clear gitu loh. Karena kan dia sendiri bisa menjelaskan itu. Apalagi dengan dalam hal ini kaitannya polisi juga, ya kan sudah melihat, ya kan ada berita-berita itu pasti kan harusnya udah tahu kan. Spesifik gitu. Apa yang salah dengan tata cara penangkapan Pak Munarman ini? Patut. Ya gimana? Secara spesifik yang Anda nilai yang salah di bagian mananya soal penangkapan Pak Munarman ini? Ya sebetulnya nggak perlu ditangkap seperti itu, dipanggil aja, disuratin, suruh datang, ya kan, suruh menjelaskan seperti apa kan begitu, ya kan, bukan ditangkap terus diseret-seret begitu, didorong terus ditutup matanya buat apa dan untuk apa kan gitu, seperti itu kan. Kita langsung minta tanggapan dari Kompolnas yang menjadi pengawas kepolisian. Bung Albertus, kalau disebutkan tadi penangkapan ini dinilai eksesif. Tanpa ada surat pemanggilan, tiba-tiba datang ke rumah, menjemput yang bersangkutan, dan kemudian ditutup matanya. Anda menilai bagaimana tindakan aparat ini? Terima kasih Mas Abraham Silaban. Jadi kami posisi Kompolnas kan sebagai pengawas fungsional Polri. Tentu saja semua langkah-langkah Polri, tahap-tahap Polri itu kita pantau betul, kita catat betul. Prinsip kami itu sesuai dengan amanat undang-undang, kami mendorong Polri untuk mandiri tapi juga profesional. Sehingga kita sudah lihat yang terjadi di televisi, komentar banyak ada pro dan kontra. Nah, kita akan lihat bahwa yang dilakukan polisi itu sebetulnya sudah sesuai dengan aturan, sudah dengan SOP dan sebagainya, tentu kita akan pelajari. Sejauh yang kami lihat, sampai saat ini dari internal Kompolnas baru mendiskusikan, memang banyak masukan pro dan kontra, dan itu menjadi kajian semua. Tetapi yang kami harapkan sebetulnya, intinya apapun yang dilakukan oleh Polri sekarang ini, kami mendorong untuk dilakukan pola-pola kecenderungan scientific investigation. Jadi investigasi itu ada dasar ilmiahnya. Pak Albertus, soal status yang bersangkutan adalah seorang advokat, seorang yang berlatar belakangkan hukum begitu ya. Artinya yang bersangkutan mengerti betul criminal justice system, mengetahui hak dan kewajibannya sebagai seorang warga negara apabila dipanggil kepolisian. Apakah ini tidak seharusnya menjadi pertimbangan untuk tanpa menangkap yang bersangkutan, ujuk-ujuk panggil saja terlebih dahulu? Begini, yang namanya proses itu tentu ada pertimbangan-pertimbangan. Polisi tentu dia sudah punya pertimbangan tertentu melakukan upaya paksa itu. Apabila dari pihak dalam hal ini Pak Munarman merasa ada yang tidak benar, tidak beres ketika itu, ada proses yang namanya pra-peradilan. Silahkan saja dilakukan di sana, karena kami di Kompolnas akan melihat prosesnya. Andai kata nanti ada pra-peradilan, ini kan masih ada setelah penetapan ada proses pra-peradilan, kita akan lihat. Jadi yang kami lihat sepanjang saat ini masih on the track. Ya, Pak Albertus, kita coba melihat kembali ya, seperti apa detik-detik Densus 88 menggerebek kediaman Pak Munarman, kemudian menjemput yang bersangkutan, dan kita belum ketahui statusnya sampai saat ini dalam kasus terorisme dan lain sebagainya. Kita lihat bersama.
Saya kembali ke Pak Albertus, apakah lazim cara-cara yang demikian untuk menangkap seorang yang diduga ada kaitannya dengan terorisme? Nah, kami berkali-kali melihat video ini, berkali-kali kami putar di kantor dan kami saksikan dengan teman-teman komisioner. Tentu kami punya kewenangan untuk menilai ini benar tidak, tetapi kami punya kewenangan juga untuk memanggil Polri mengapa melakukan seperti itu. Tentu ada pertimbangan. Pertimbangan itu yang kami belum peroleh. Dari pertimbangan itulah kami nanti baru bisa menyatakan ini sebetulnya sesuai atau tidak. Ya. Oke, saya kembali ke Bung Haryadi. Komentar Anda, Bung Haryadi. Oke, iya, terima kasih. Jadi kalau tadi Pak Albertus bilang memang ada perlu pertimbangan, sebetulnya harus diperhatikan juga dengan hal ini Kompolnas ya. Jadi dalam pasal 26 Undang-Undang Teroris ya, itu jelas itu ayat 1 untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan laporan setiap laporan intelijen ya kan. Itu kan bukan laporan intelijen lagi, malah udah viral dia untuk menjelaskan itu kan gitu. Ya itu harusnya patut diketahui oleh pihak kepolisian. Dan yang kedua, yang ayat keduanya ya pasal 26 ya, penetapan bahwa sudah dapat atau diperoleh bukti permulaan yang cukup itu sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 itu harus dilakukan proses pemeriksaan oleh ketua pengadilan atau minimal wakil ketua pengadilan negeri setempat ya kan gitu. Jadi yang ketiga juga pemeriksaan, proses pemeriksaan itu sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat 2 itu dilaksanakan secara tertutup. Itu bisa. Nah, sekarang coba dicek aja dulu, udah pernah melakukan proses seperti itu nggak di proses pemeriksaan Bung di Haryadi, ketua pengadilan. Gitu. Kalau ini adalah pengembangan kasus dari penangkapan terduga teroris yang ada di Makassar, yang mana disebutkan yang bersangkutan hadir di sana dan terlibat dalam baiat ISIS, bagaimana Anda menjawabnya? Sekarang gini, baiat ISIS itu sekarang dia sendiri nggak tahu, kan dia jelasin itu ternyata ada baiat atau apa, karena dia ya taunya menjalankan seminar itu. Kenapa nggak tabayun aja dulu dipanggil ya secara patut Bang Munarman ya kan, di situ dia bisa jelasin gitu loh. Dan yang kalau dalam undang-undang teroris juga ini masukan juga buat Kompolnas ya kan. Jadi pelaksanaan penangkapan orang yang diduga itu ya dalam pasal 28 Undang-Undang Teroris ayat 3. Sebelum ke penangkapan, Anda sebutkan bahwa Pak Munarman tidak mengetahui apa yang terjadi di sana karena beliau adalah undangan, demikian ya? Iya, dia undangan, jadi nggak ada urusan sama baiat. Diundang untuk ikut baiat kan enggak. Sekarang gini, bukankah ini dirasa pelik bahwa ada 100 simpatisan FPI yang ada di sana ikut dalam acara tersebut, baiat tersebut, kemudian juga dilakukan di markas FPI di Makassar, kemudian dihadiri oleh Munarman sebagai seorang yang pejabat teras di FPI dan tidak tahu menahu mengenai apa yang terjadi di sana. Apakah Anda merasa tidak pelik ini? Bukan. Dia melakukannya itu di pesantren. Ya kan? Bukankah seharusnya sosok Pak Munarman yang kita kenal dengan intelektualitasnya, latar belakangnya sebagai seorang advokat dan seorang yang malang melintang di FPI seharusnya mengetahui betul agenda undangan yang dilakukan di Makassar tersebut? Oh enggak tahu dia. Dia tidak tahu, dia hanya tahu waktu itu ada seminar terkait dengan Run Corporation yang terkait dengan masalah isu-isu yang ada di Indonesia ini, bahwa kita selalu harus waspada. Ya, mohon maaf ya Bung Haryadi, karena butuh penjelasan lebih dalam sebetulnya. Karena kan jejak digitalnya sudah ada, fotonya ada, videonya ada. Ini butuh penjelasan yang lebih bermakna. Ya, kalau dia ada, itu kan udah jelas kan, datanya udah jelas, sudah lengkap. Oke, menurut kepolisian dipanggil aja secara patut, dijelaskan sama dia gitu, ditanyain dia BAP gitu loh. Bukan ditangkap begini begitu kan, enggak seperti itu gitu loh. Oke, saya kembali ke Pak Albertus. Nah, saya boleh terusin nggak? Nanti silakan. Ini kan silakan. Dengan Pak Padi yang dari Kompolnas itu kan. Jadi kalau menurut saya masukannya untuk Kompolnas juga harusnya pasal 28 itu diperhatikan ya kan, pelaksanaan pada ayat 3 itu, pelaksanaan penangkapan orang yang diduga melakukan tindak pidana teroris itu kan sebagaimana dimaksud ayat 1 dan 2 harus dilakukan menjunjung tinggi konsepnya prinsip hak asasi manusia gitu loh. Jadi harus sesuai gitu. Oke, saya kembali ke Pak Albertus jika demikian. Pak Albertus, dalam asas hukum kita kenal presumption of innocent, diduga tidak bersalah.
ini berlaku bagi siapapun karena semua sama di mata hukum, termasuk Pak Munarman. Bagaimana Anda menjawab apakah prinsip-prinsip ini dilakukan oleh petugas ketika menjemput Pak Munarman? Saya sangat setuju bahwa prinsip praduga bersalah itu harus kita hormati. Tetapi yang harus diperhatikan juga bahwa aparat kepolisian itu punya kewenangan diskresi dan itu dijamin undang-undang. Tentu ketika melaksanakan upaya paksa itu ada pertimbangannya. Itu yang akan kami gali. Ketika penjelasan dari internal Polri nanti tidak masuk akal atau tidak sesuai, kami tentu ada tindakan dan itu selalu kami lakukan. Nah, itulah yang sering kita lakukan. Sekarang biar proses jalan dulu. Tindakan hukum polisi jalan dulu, kita amati semua. Ini sekarang menjadi diskusi publik. Silakan. Termasuk keluarga dari Pak Munarman kan, kita melihat ada keluarganya ketika penggeledahan dilakukan dan dijemput paksa seperti itu. Ada hal-hal yang juga harus dilindungi secara manusiawi di sana. Iya, sekarang ini kan ini semua terbuka. Kita lihat prosesnya semua bisa ada filmnya, ada videonya. Kita nanti tinggal pelajari. Justru inilah sekarang kuncinya kita memasuki era digital dengan scientific investigation. Ketika polisi berbohong atau polisi mencoba mengebiri tindakannya, tentu akan terbuka karena publik sekarang bisa melihat semua, tidak lagi rahasia. Apakah tadi seperti disampaikan oleh Pak Haryadi tadi itu terlalu berlebihan dan sebagainya, nanti akan diuji oleh publik. Nah, kami Komponas sekarang ini pada posisi mengamati langkah-langkah itu karena kami punya tugas menjaga profesionalitas polisi. Itu yang kami lakukan, Pak Abraham Silaban ya. Oke, saya kembali ke Bung Haryadi. Paralel dengan ini, pemeriksaan dan penggeledahan juga dilakukan di markas FPI di Petamburan, Jakarta Pusat. Ditemukan cairan dan serbuk yang diduga bisa diracik menjadi bahan peledak. Bagaimana Anda menjelaskan ini, Bung Haryadi? Ya kalau misalnya itu kan dalam proses penggerbekan itu terus diambil barang buktinya, ya itu kan kalau keterangan dari pihak XXP sendiri itu adalah pembersih gitu loh, pembersih kotoran dan sebagainya kayak gitu. Jadi apapun itu ya kan, kalau misalnya mau dikait-kaitkan, oh jadi bisa meledak nih, bisa ini, bisa itu, ya silakan aja, karena kan itu kan sebetulnya alat-alat itu, bahan-bahan itu dapat dibeli di mana aja. Oke. Ada menilai artinya ada framing, ada upaya untuk mengait-ngaitkan ini semua dengan FPI termasuk Pak Munarman. Ya, itu jelas. Jadi gini, Pak Albertus juga saya mau menanggapi tadi yang barusan Pak Albertus katakan terkait Komponas menjaga profesionalitasnya polisi. Bahwa polisi juga di sini ya diperhatikan juga bahwa waktu pas wawancara itu Bang Munarman itu juga pernah di salah satu stasiun TV bersama dari Kompolnas juga, Pak Beni Mamoto ya kalau nggak salah, itu menjelaskan itu gitu loh, yang udah ditanya-tanya gitu loh. Makanya kalau mereka tidak tahu dan maksudnya jadi nggak belum pas gitu kan informasi dari Pak Munarman, ya silakan dipanggil secara patut gitu loh. Kalau perlu disuratin dulu, nanti dia datang gitu loh dan menjelaskan itu apa dulu perkaranya, seperti apa, kayak gitu loh. Oke, bagaimana tanggapan Anda, Pak Albertus, sekaligus menjawab soal temuan cairan yang dimaksud di kantor FPI ditemukan di lemari pakaian. Ini kan menarik juga, apakah ketika pemeriksaan itu juga disertai dengan ex-anggota FPI menyaksikan dan lain sebagainya? Justru itulah fungsinya scientific investigation. Di sana ada uji forensik, sehingga nggak bisa kemudian kesemena-mena. Betul kata Pak Haryadi bahwa kemungkinan besar itu alat cuci, tapi apakah ini ibaratnya pisau itu kan bisa kita gunakan sebagai hal yang positif dan juga negatif. Itu di proses penyidikan. Kami tidak masuk ke wilayah itu, tetapi kami lihat prosesnya. Ketika prosesnya tidak benar, tentu kami akan bukan lagi tegur, tapi kami akan permasalahkan dan ada proses hukum lainnya. Tadi kalau Pak Haryadi memberikan masukan ke Komnas, terima kasih sekali Pak Haryadi. Justru itulah yang kami lakukan. Kami ini ingin polisi ini kerja benar. Itu yang ingin kami lakukan. Untuk kerja benar itu kan selain kami pengawas eksternal, ada juga publik.
Nah, kami meramu itu semua. Ini menarik sekali proses ini. Sekarang ada pro dan kontra. Kita saksikan aja dalam 1-2 hari ini. Ada proses hukum, ada proses publik, tapi juga ada proses edukasi melalui diskusi ini. Saya kira ini bagian yang penting dalam proses bagaimana kita membuat bangsa ini beradab. Dan salah satu beradab ya kita profesional, kita lihat aturan. Ya. Oke, terima kasih atas waktu Anda Bapak-Bapak berbincang bersama kami sekali lagi bahwa semua orang sama di mata hukum. Mohon maaf waktu kita terbatas, Bung Haryadi. Kami akan lanjutkan barangkali di lain kesempatan. Semua orang sama di mata hukum, tidak ada yang kebal hukum, kiranya hukum jadi panglima ya dalam kasus ini dan ditegakkan dengan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya. Kami akan kembali usai jeda dengan informasi pengungkapan alat tes antigen bekas di Bandara Kuala Namu, Medan. Jangan kemana-mana, saat lagi.